Oke, salah satu driver yang saya pakai sekarang itu adalah Pixel 4 XL ya. Itu udah kurang lebih 3 bulan saya pakai. Dan kalian tau lah kenapa saya pakai Pixel 4 XL, karena kameranya ya pastinya. Yang ngikutin teknologi, ngikutin smartphone pasti tahu kamera Pixel seperti apa. Nah, hasil kamera Pixel itu sering banget dijadikan benchmark ya. Padahal sensor kameranya yang dipakai itu sama terus selama udah sampai 3 generasi ini. Bahkan hasil foto dari iPhone ya, iPhone pun itu sempat tertinggal ya sebelum akhirnya Apple memakai teknik computational photography lewat fitur Smart HDR di iPhone XS. Teknik yang dipakai Apple memang sangat mirip dengan Google Pixel, tapi ada di tweak sedikit. Memang banyak brand yang terpicu untuk mengejar kualitas foto Google Pixel melalui berbagai cara. Kalau Pixel fokus di computational photography dengan sensor yang sama terus, ada brand lain yang coba nge-push dengan memakai sensor yang besar atau memakai teknologi pixel binning dan sebagainya lah, dan lain-lainnya lah. Dan memang dalam 1-2 tahun ini kelihatan sudah banyak HP flagship yang mulai mengejar kualitas foto dari Pixel series. Saya pun cukup kaget dengan kualitas foto Vivo X50 Pro yang tahun lalu ya, yang saya sempat compare dengan Pixel 4 juga, Pixel 4 juga. Linknya nanti saya taruh di kolom deskripsi lah buat yang mau nonton. Nah kan, sekarang Vivo keluarin X60 Pro-nya. Terus, saya masih pegang Pixel 4 XL ini. Saya rencananya nih sekarang mau keep salah satunya. Dan karena kan Pixel 4 XL kan saya ambil karena kameranya. Akhirnya saya compare aja hasil kamera dari kedua HP ini sebelum saya putusin mau keep yang mana. Ya udah langsung aja kita lihat perbandingan foto antara Vivo X60 Pro dengan Pixel 4 atau Pixel 4 XL ya. Pertama saya compare hasil dari foto tanaman dulu di kondisi terang. Untuk reproduksi detail, saya melihat hasil dari kedua HP ini sangat mirip. Tekstur dari daun-daun terlihat sangat detail. Lalu ketajaman di antara kedua HP ini juga terlihat sangat mirip. Sama-sama tajam. Memang sensor Vivo X60 Pro itu beresolusi 48 megapiksel, tapi karena ada pixel binning yang menggabungkan 4 pixel jadi satu, maka outputnya jadi 12 megapiksel. Sama seperti Pixel 4 ya. Untuk dynamic range kalau dilihat sih cukup mirip, sama-sama lebar. Walau ada beberapa foto yang terlihat lebih lebar di Vivo. Tapi sedikit doang, dan ini mungkin karena pixel binning, jadinya pixel size Vivo sedikit lebih besar. Untuk depth of field, kelihatan kalau Vivo lebih shallow. Ini karena bukaan atau aperture lensanya sangat lebar, yaitu f1.48. Ini bikin titik fokusnya semakin sempit, tapi bokehnya lebih shallow. Untuk warna bisa dilihat keduanya agak berbeda. Kontras dan saturasi Vivo terlihat lebih tinggi dibanding Pixel. White balance-nya juga berbeda. Di Vivo terlihat lebih warm, kalau di Pixel lebih cool atau biru. Sebetulnya Pixel pas dulu saya adu sama beberapa HP lain seperti Zenfone 7, terlihat kalau warna Pixel itu lebih akurat. Pas saya adu dengan iPhone X juga begitu. Tapi di sini, Vivo malah lebih mendekati warna aslinya, walau tidak 100% akurat. Terus sebetulnya ada banyak foto yang cukup mirip juga di antara keduanya. Ini di kondisi golden hour, sekitar jam setengah 5 sore. Tapi kalau saya foto rumah atau gedung di waktu yang sama, hasil dari Vivo malah lebih cool dan Pixel lebih warm. Jadi agak kebalik nih. Di sini kalau saya lihat tekstur di dinding bangunan, hasil dari Pixel lebih detail ya, sedangkan Vivo sedikit lebih soft. Oh ya, fitur AI saya matikan semua pas saya ambil sampel fotonya. Sekarang kita masuk ke kondisi indoor. Bisa dilihat kalau foto dari Vivo, exposure-nya cenderung dibikin lebih terang sedikit ya. Lebih cerah, walau kadang ada spot yang jadinya hampir overexpose. Tapi di daerah shadow atau bagian yang gelap terlihat Pixel lebih noisy. Di lokasi ini sebetulnya saya lebih banyak foto subjek manusia. Sebetulnya pas di mode biasa, bukan mode portrait, reproduksi detail keduanya cukup mirip di mata saya. Paling kadang di Pixel kelihatan ada kayak efek HDR-nya sedikit ya di subjek manusia. Nah, pas masuk ke mode portraitnya, hasil dari Vivo jadinya cukup berbeda karakteristiknya, terutama detailnya ya. Detail di Vivo itu jadinya terlihat lebih soft dibanding mode biasa. Soft itu bukan berarti jadinya jelek, dan softnya juga bukan kayak efek noise reduction berlebihan yang bikin seperti efek cat air. Kalau dari kalian ada yang hobi fotografi, mungkin pernah dengar dulu banyak yang bilang hasil foto dari Canon lebih soft dari Nikon. Jadinya Canon lebih cocok untuk foto portrait, sedangkan Nikon lebih cocok untuk landscape. Nah, mungkin seperti ini gambarannya ya.
Dari warna juga kelihatan lebih menyita perhatian, dan kalau di mata saya, di Pixel 4 kelihatan ada efek HDR yang sedikit strong. Jadinya Vivo terlihat lebih natural. Terus untuk foto ini, terlihat kalau background di Vivo jadi gelap banget. Sebetulnya ini bukan karena dynamic range-nya yang sempit, tapi karena tuning foto di mode potretnya mungkin sengaja dibikin kelihatan dramatis dengan menaikkan kontras. Karena kalau masuk ke editing, pas naikin daerah shadow-nya, terlihat kalau banyak detail yang sebetulnya masih tertangkap. Walau ada sedikit bagian yang clipping, karena exposure Vivo cenderung lebih terang sedikit. Kalau di foto ini, saya lebih suka separasi foreground dan background dengan subjeknya di hasil foto Vivo. Kayak lebih kelihatan pakai kamera dengan bukaan lensa lebar. Ya, walau sebetulnya di Pixel masih bisa diedit juga sih. Bisa dibikin lumayan mirip dengan hasil Vivo. Dan di Vivo pun masih bisa kita edit lagi. Bisa mensimulasikan bukaan lensa di angka lain. Sekarang kita masuk ke hasil foto low light. Untuk detail sebetulnya cukup mirip, tapi terlihat kebanyakan fotonya lebih tajam di Vivo dibandingkan Pixel. Foto di Pixel juga terlihat lebih noisy, apalagi kalau saya zoom. Area shadow di Vivo juga bisa lebih terang, dan warna di Pixel sedikit lebih pucat dibanding Vivo. Terus pas saya perhatiin, hasil night mode Pixel itu mirip dengan hasil foto Vivo di mode biasa, bukan night mode-nya. Jadi, night mode-nya Vivo bisa lebih terang lagi. Tapi terangnya masih oke ya, walau menurut saya masih agak sedikit keterangan sih. Tapi tuning seperti ini berguna banget kalau pas kondisi extreme low light yang hampir tanpa cahaya. Nah, memang ukuran sensor bukan yang sangat lebar plus gimbal nggak bohong sih ya. Pasti pengaruh banyak di kondisi low light. Oke, kesimpulannya hasil foto Pixel 4 sebetulnya masih bagus, tapi memang sepertinya sekarang terbukti banyak yang sudah bisa mengejar. Salah satunya Vivo X60 Pro ini. Dari sampel foto comparison yang saya ambil, saya pribadi lebih banyak suka hasil foto dari Vivo, terutama di foto potret dan low light. Kelihatan lebih eye pleasing juga. Saya sebetulnya ngefans banget sama Pixel, termasuk tim Pixel lah. Kalian kalau yang ngikutin channel ini dari lama, tau lah. Saya banyak banget pakai HP Pixel dari Pixel generasi 1 ya, sampai generasi 4 ini. Tapi saya berharap Google tahun ini lebih bisa kasih improvement yang signifikan dan membawa sesuatu yang baru di kamera Pixel 6. Biar bisa kembali mengejar yang lain. Oke, jadi ini Vivo X60 Pro saya beli sendiri. Ini bukan konten berbayar ya. Tapi kalau untuk sekarang, sepertinya saya bakalan jual Pixel 4 XL saya dan bakal keep Vivo X60 Pro ini.